Pemirsa, masih bersama saya Nafis di dalam Insight Strategic Forum. Kita masih membahas tentang persoalan benda muatan kapal tenggelam BMKT, atau kalau istilah umumnya adalah harta karun yang banyak sekali tersebar di perairan Indonesia. Bung Jo Marbun, saya ingin coba kepada case langsung kok kita melihat dengan problematika yang banyak tadi kita ceritakan di awal. Apakah layak kemudian itu menjadi alasan bagi panitia nasional BMKT membiarkan seorang Michael Hedger yang mempunyai track luar biasa buruknya ya, dan tidak pernah menguntungkan Republik Indonesia, kemudian mengacak-ngacak kembali, dan khususnya di ujung Pamanukan di daerah Belanakan ya, Jawa Subang, Barat. ya, Jawa Barat. Gimana, Bro? Iya, sebenarnya begini, kalau kita lihat akar persoalan, ya kalau dikatakan tadi itu justru kita berterima kasih kepada Hedger, tapi justru sebaliknya kita merasa tertampar. Dilelang harta kekayaan kita tidak mendapat spesial apapun. Itu kasus pertama yang dialami oleh bangsa Indonesia oleh ulah Michael Hedger. Terus yang kedua itu kapal Texing yang diangkat dari perairan perairan Bangka pada tahun 99, itu 10 tahun setelah lahirnya panitia nasional. Nah, itu nyuri lagi ya? Nyuri lagi, dan kemudian 43 kontainer sudah sampai di Australia dan dicek oleh Bea Cukai Australia ke Indonesia. 43 kontainer isi? 43 kontainer isi dari harta karun yang ada di bawah tanah itu tadi, di bawah air, di bawah laut itu. Bawanya berapa kapal itu, Pak? Nah, 43 kontainer. Kalau 43 kontainer itu tergantung kapalnya. Tergantung ya. Ya. Artinya setelah dicek ke Indonesia bahwa ternyata itu izinnya tidak legal. Nah, tapi kemudian ini diteruskan ke Balai Lelang Nigel di Jerman. Nah, 43 kontainer ini sudah sampai di sana dan itu dilelang. Nah, kebetulan ya dari ceritanya Indonesia kebagian setengah lah, karena ketahuan kan setengah atau cuma 15 apa informasinya, nggak sampai setengah itu. Iya, menurut aturan setengah. Harusnya. Tapi dia setengah daripada yang betul. Ini mungkin saya tambahkan juga bahwa setengah benar, tapi kan perlu kita lihat juga bahwa yang dilaporkan kemudian secara resmi ke panitia nasional itu sekitar 142. Tapi yang dijual di balai lelang itu sekitar 300.000. Waduh. Artinya lebih dari setengah yang tidak terlaporkan, kan begitu. Nah, setengahnya yang dilaporkan itu kita ya. udah pokoknya tahu ya bahwa pemerintah, imigrasi, angkatan laut, intelijen sudah tahu lah kalau namanya sejarah Michael Hedger, Pak ya. Saya kira iya. Sudah tahu ya, kita sudah tahu. Seharusnya logikanya iya. Ya, tapi apalagi kenapa kalau kita sudah belajar sama Mbah Google. Ya, tapi kenapa kok kemudian orang yang mempunyai track record yang buruk ini bebas masuk ke Indonesia, melakukan survei kembali, dan kemudian seenaknya sendiri mengambil BMKT kita? Nah, itu orang tidak sadar ya. Itu 140 tadi yang dilaporkan tadi. Artinya separuh daripada 300 yang dilelang. Kita dapat separuh dari 140 kan? Betul. Artinya seperempatnya. Nah, kita kembali ke Michael Hedger yang sudah punya fokus ini, kenapa tidak kemudian dihambat oleh intelijen atau kepolisian atau apa? Begini, Pak. Itu pasti ada orang yang berkepentingan, Pak. Jadi bangsa kita tidak mungkin ada perampokan di wilayah kita tanpa difasilitasi oleh yang namanya bangsa kita sendiri. Apakah itu pejabat dari imigrasi, pejabat angkatan laut, pejabat kepolisian, atau DKP, atau DKP dan sebagainya. Jadi ini sudah pasti kejahatan lagi. Lah kalau kita baru ribut masalah kasus tadi, maklar kasus yang gayus cuma 28 miliar, ini triliun kan? Ratusan triliun. Nah ya, kok kita dengan santai, kita tidak perhatian. Jadi ini perlu kita mulai serius lah. Kita sudah nggak bisa main-main lagi. Jadi tolonglah, ini semua pejabat sadarlah, bangsa kita ini sudah melarat, barang kita dirampok. Kalau yang ngerampok bangsa kita aja, yang makan masih anak cucu. Kalau yang ngerampok bangsa asing itu.